Selamat malam teman-teman. Apa kabar kalian malam ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat. Dan buat yang sedang sendiri di kamar, semoga malam ini tidak terasa terlalu sunyi. Seperti biasa, sebelum kita masuk ke cerita malam ini, saya mau mengingatkan dulu, jangan lupa tarik selimut kalian sedikit lebih dekat. Matikan lampu kalau berani. Lalu biarkan suara malam menemani cerita kita kali ini. Karena terkadang hal paling menyeramkan bukanlah suara keras di luar rumah, melainkan suara kecil yang tiba-tiba terdengar tepat di belakang kita. Di dunia ini ada banyak tempat yang siang harinya terlihat biasa saja, ramai, tenang, bahkan indah. Tapi ketika malam tiba, suasananya berubah total, seolah ada sesuatu yang bangun dan mulai memperhatikan siapa saja yang masih terjaga. Dan malam ini saya akan menemani kalian dengan sebuah kisah yang pelan-pelan akan membawa kita masuk ke suasana gelap, sunyi, dan penuh misteri. Jadi, buat kalian suka cerita horor penuh ketegangan, siapkan kopi hangat, tarik napas pelan, dan selamat datang di cerita malam ini. Jangan lupa like, subscribe, dan klik tombol loncengnya. Hujan rintik turun membasahi atap seng sebuah kontrakan sempit di pinggir kota. Di dalam ruangan pengap itu, 5 anggota grup musik keliling nada senja, duduk lesu mengelilingi meja plastik yang dipenuhi bungkusan mie instan dan gelas kopi dingin. Sudah 3 bulan mereka hampir tidak mendapatkan panggung. Orang-orang kini lebih memilih hiburan modern dibanding organ tunggal keliling seperti mereka. Hutan mulai menumpuk. Mobil elf tua yang mereka gunakan pun beberapa kali mogok di tengah jalan. Bahkan malam itu, listrik kontrakan mereka hampir diputus karena belum membayar tagihan. Aku bilang juga apa, kita udah tamat, gumam Damar, pemain keyboard sambil memijat pelipisnya. Jangan ngomong sial terus, sahut Rina, penyanyi utama grup ini, gadis berusia 23 tahun dengan suara merdu dan sifat keras kepala. Masih ada jalan, tinggal mukjizat, celutuk Joko, si Dumar pelan. Belum sempat suasana semakin muram, tiba-tiba terdengar ketukan di pintu. Tok, 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 pelan, berat, tidak tergesa. Semua saling berpandangan. Malam sudah hampir pukul 11, tidak mungkin ada tamu datang di jam seperti itu. Rina berdiri, membuka pintu. Di depan kontrakan, berdiri seorang pria tua kurus mengenakan jas hitam lusuh dan payung panjang. Wajahnya pucat seperti orang sakit, matanya cekung dan tepatnya dingin. Ada yang bisa kami bantu, Pak? Tanyanya Rina. Pria itu tersenyum tipis. Saya mencari grup musik nada senja. Kami di sini, kami sendiri. Pria itu mengeluarkan amplop coklat tebal. Saya ingin mengundang kalian manggung, bayarnya 100 juta. Semua yang mendengar langsung membelalak. 100 juta, dan hampir tersedak. Pria itu mengangguk perlahan. Kalian hanya perlu tampil semalam di sebuah desa. Desa mana? Tanya Rina. Pria itu diam beberapa detik sebelum menjawab lirih. Desa Karangireng. Nama itu terdengar asing. Di mana lokasinya? Tanyanya Joko. Nanti saya antar. Suasana tiba-tiba terasa aneh. Angin dingin masuk dari luar meski hujan tidak terlalu deras. Lampu kontrakan berkedip pelan. Pria tua itu lalu menaruh amplop di meja. Ini uang muka 50 juta. Jantung Rina berdegup keras ketika membuka amplop itu. Uang asli, tebal. Tak ada seorang pun di ruang itu yang pernah memegang uang sebanyak itu. Tapi ada syaratnya, lanjut pria tua tersebut. Apa? Kalian harus tampil sampai acara selesai, apapun yang terjadi. Kalimat itu membuat bulu kuduk Rina berdiri, namun kebutuhan hidup mengalahkan rasa takut. Mereka menerima tawaran itu. Pria tua itu tersenyum lebih lebar. Saya jemput besok malam. Lalu ia pergi begitu saja, menembus hujan. Anehnya, setelah beberapa detik, Rina sadar suara langkah kaki pria itu tidak terdengar sama sekali.
Malam berikutnya, mereka berangkat menggunakan elf tua membawa alat musik lengkap. Dan misterius itu duduk di kursi depan di samping sopir. Perjalanan dimulai normal, namun semakin malam, jalan yang mereka lalui semakin asing. Lampu kota menghilang, aspal berubah sempit, kabut turun perlahan. Hutan-hutan tinggi berdiri di kiri kanan, jalan seperti bayangan raksasa yang mengawasi. Jam menunjukkan pukul 1 dini hari ketika sinyal ponsel mereka hilang total. Kita ini sebenarnya mau kemana? Bisik Damar. Pria tua itu di depan menjauh tanpa menoleh. Sudah dekat. Tak lama kemudian, hujan turun semakin deras. Wiper mobil bergerak cepat, tetapi pandangan tetap samar karena kabut putih pekat memenuhi jalan. Tiba-tiba, teng! Mobil menghantam sesuatu. Semua terkejut. Sopir langsung mengarah mendadak. Apa itu? Teriak Joko. Mereka turun membawa senter, namun di tengah jalan yang gelap itu, tidak ada apa-apa. Tidak ada hewan, tidak ada manusia. Tidak ada bekas tabrakan, hanya suara hutan yang sunyi. Lalu, terdengar suara gamelan, sangat samar. Ting, tong, ting. Seperti berasal jauh dari dalam hutan. Rina menoleh pelan ke arah pepohonan hitam. Dan di antara kabut, ia melihat seorang berdiri. Seorang wanita memakai kebaya putih lusuh dengan rambut panjang menutupi wajah. Diam, tidak bergerak. Rina, teriak Damar. Saat Rina menoleh sebentar, lalu melihat kembali. Wanita itu hilang. Mereka buru-buru masuk mobil lagi. Tak ada yang berani bicara selama beberapa menit. Sampai akhirnya elf tua mereka melewati gapura kayu besar bertuliskan, "Selamat datang di desa Karangireng." Tulisan itu nyaris pudar. Kayunya hitam lapuk seperti sudah sangat tua. Anehnya, tidak ada nama desa di Google Map. Tidak ada sinyal. Tak ada tanda kehidupan modern sama sekali. Begitu memasuki desa, suasana berubah semakin mencekam. Rumah-rumah kayu berdiri tepat dalam gelap. Tak ada lampu listrik, hanya cahaya lampu minyak redup berwarna kekuningan. Penduduk desa berdiri diam di depan rumah masing-masing. Mereka tidak melambaikan tangan, tidak tersenyum, hanya menatap mobil elf tua itu tanpa berkedip. Rina merasa tenggorokannya kering. Kulit warga desa terlihat pucat seperti mayat. Bahkan beberapa anak kecil yang berdiri di pinggir jalan tampak kurus dan matanya terlalu hitam. "Kenapa mereka lihat kita begitu?" bisik Joko. Tak ada yang menjawab. Mobil berhenti di sebuah lapangan besar. Di tengah lapangan berdiri panggung megah penuh lampion merah bergoyang pelan tertiup angin malam. Kabut tipis menyelimuti tanah. Aroma dupa sangat menyengat. Dan di balik panggung berdiri sebuah pohon beringin raksasa yang akar-akarnya menjulur seperti tangan manusia. Pria tua itu akhirnya turun dari mobil. "Selamat datang," katanya lirih. "Besok malam pertunjukan dimulai. Sekarang beristirahatlah." Rina menatap sekeliling dengan jantung tidak tenang. Entah kenapa, desa itu terasa seperti bukan tempat untuk manusia hidup. Dan ketika ia melihat ke kejauhan, di balik salah satu jendela rumah itu, ada sosok hitam tinggi kurus sedang memperhatikannya tanpa bergerak sedikitpun. Lalu lampu minyak di rumah itu padam, gelap total. Dan untuk pertama kalinya malam itu, Rina mulai menyesali keputusan mereka menerima tawaran manggung tersebut. Malam di desa Karangireng terasa terlalu sunyi. Bukan sunyi biasa seperti pedesaan pada umumnya. Tidak ada suara jangkrik, tidak ada gonggongan anjing. Bahkan angin yang berembus di sela pepohonan terdengar seperti bisikan pelan yang saling bersahutan di kejauhan. Rina tidak bisa tidur. Ia berbaring di kamar kayu tua yang disediakan warga desa untuk grup mereka. Dinding rumah itu lembab dan dipenuhi bercak hitam seperti jamur tua. Lampu minyak di sudut ruangan bergoyang pelan, menciptakan bayangan aneh di langit-langit. Di ranjang sebelah, Siska pemain gitar bass sudah tertidur sambil memeluk tasnya erat-erat. Namun Rina terus memandangi jendela. Perasaannya tidak enak sejak mereka tiba. Ia teringat tatapan warga desa tadi. Tatapan kosong tanpa emosi, seolah mereka bukan menyambut tamu, melainkan menunggu sesuatu. Tiba-tiba, krek, suara lantai kayu berderip
dari luar kamar. Rina menoleh cepat. Ada langkah kaki pelan berjalan di lorong rumah. Krek, krek, perlahan, diseret, seperti kaki orang tua yang lemah. Pak, panggil Rina pelan, mengira salah satu warga rumah sedang lewat. Tidak ada jawaban. Langkah itu berhenti tepat di depan pintu kamarnya. Diam, sunyi. Jantung Rina berderak keras. Lampu minyak tiba-tiba meredup, dan dari bawah celah pintu muncul bayangan hitam panjang, seolah ada seorang berdiri dari luar. Rina menahan napas. Tok, tok, tok. Ketukan pintu terdengar. Siska terbangun kaget. Itu siapa? Bisiknya dengan wajah pucat. Rina menggeleng perlahan. Tok, tok, tok. Ketukan kembali terdengar. Namun anehnya, tidak ada suara napas, tak ada suara gerakan, hanya ketukan monoton seperti mesin. Rina memberanikan diri mendekat pintu. Tangannya gemetar saat memegang gagang kayu tua itu. Lalu, brak! Seseorang dari luar menghantam pintu keras sekali. Siska menjerit. Rina mundur ketakutan. Tetapi setelah itu, sunyi lagi. Tak ada suara-suara apapun. Dengan napas memburu, Rina perlahan membuka pintu. Lorong kosong, tak ada siapa-siapa. Hanya lampu minyak redup dan aroma dupa yang semakin pekat. Namun di lantai, ada bekas tanah basah menyerupai jejak kaki. Anehnya, jejak itu hanya satu, seperti seorang berjalan dengan satu kaki. Pagi harinya, suasana desa tetap terasa ganjil. Kabut belum benar-benar hilang meski matahari sudah muncul samar di balik awan kelabu. Penduduk desa terlihat mulai beraktivitas, tetapi semuanya dilakukan dalam diam. Tidak ada suara obrolan, tidak ada tawa anak-anak. Mereka hanya berjalan pelan sambil membawa ember, kayu bakar, atau hasil kebun tanpa saling menatap. Damar mencoba mencairkan suasana ketika sarapan di rumah kepala desa. Desanya sepi banget ya pak, katanya sambil tersenyum canggung. Kepala desa yang kurus dan dengan sorban hitam itu menatapnya datar. Kami tidak suka keramaian. Nada suaranya dingin. Rina memperhatikan sesuatu yang aneh. Sejak tadi, kepala desa itu tidak pernah berkedip sama sekali. Matanya hanya menatap lurus tanpa gerakan. Hal yang sama juga terlihat pada warga lain. Kulit mereka pucat keabu-abuan, bibir kering, dan tubuh mereka terasa terlalu dingin ketika tidak sengaja bersentuhan. Kalau siang begini, warga jarang keluar ya? Tanya Siska. Kepala desa tersenyum tipis. Kami lebih hidup di malam hari. Kalimat itu membuat suasana langsung hening. Tiba-tiba dari luar rumah terdengar suara kemauan samar. Ting, tong, ting. Rina menoleh ke arah jendela. Ada latihan acara, tanyanya. Kepala desa pelan menggeleng. Itu bukan manusia yang memainkan. Semua langsung diam, namun kepala desa justru tertawa kecil pelan setelah mengatakannya. Tawa yang terdengar kering dan aneh. Siang menjelang sore, grup nada senja mulai mempersiapkan alat musik di panggung utama. Lapangan desa terlihat jauh lebih menyeramkan saat kabut turun kembali. Lampion merah bergantungan di atas panggung, bergerak perlahan tertiup angin. Warna merahnya terlihat seperti darah dalam cahaya senja. Beberapa warga membantu masuki kursi penonton. Anehnya, semua kursi menghadap panggung dengan sangat rapi, seperti upacara ritual. Tak ada anak-anak bermain, tak ada suara ramai, hanya bunyi palu kayu dan suara gamelan jauh dari arah hutan. Saat sedang mengecek mikrofon, Joko tiba-tiba memanggil Rina dengan wajah pucat. Nah, lihat itu. Ia menunjuk ke arah ujung lapangan. Di bawah pohon beringin besar, berdiri seorang wanita berkebaya merah. Rambutnya panjang menutupi wajah, tubuhnya diam tak bergerak. Itu warga sini, bisik Rizka. Tak ada yang jawab. Rina memberanikan diri mendekat beberapa langkah. Namun ketika angin meniup rambut wanita itu, mereka melihat lehernya miring tidak wajar, seperti patah, dan kedua kakinya tidak menyentuh tanah. Siska langsung menjerit. Dalam sekejap, wanita menghilang bersama hembusan kabut. Astaga! Joko mundur panik. Beberapa warga desa yang melihat kejadian itu
hanya menatap tanpa ekspresi. Tak ada yang tampak terkejut, seolah sosok itu adalah hal biasa. "Kita harus pergi dari sini," bisik Siska gemetar. Namun Damar langsung memotong. "Pergi kemana? Duit muka udah dipakai buat bayar utang. Kita bisa mati di sini." "Jangan lebay." Perdebatan mereka terhenti ketika tiba-tiba terdengar suara tangisan perempuan dari arah hutan belakang panggung. Pelan, menyayat hati. Suara itu bercampur dengan denting gamelan yang semakin cepat. Tangisan itu membuat bulu kuduk semua orang berdiri. Dan tiba-tiba, lampion merah di atas panggung menyala sendiri dan satu persatu. Padahal tidak ada listrik, tak ada api. Semua lampion itu menyala bersamaan. Wush! Kabut tipil mulai memenuhi area panggung. Aroma dupa menyerok lebih pekat. Lalu dari kejauhan, penduduk desa mulai berdatangan perlahan. Mereka berjalan berbaris dalam diam menuju kursi penonton. Jumlah mereka semakin banyak, terlalu banyak. Padahal desa itu terlihat kecil. Rina menelan ludah pelan. Entah kenapa, beberapa wajah yang datang terasa familiar, seperti wajah-wajah yang pernah ia lihat di mimpi buruk. Dan ketika salah satu warga menoleh ke arahnya, Rina membeku, karena separuh wajah pria itu hangus seperti terbakar. Namun ia tetap berjalan sambil tersenyum tipis. Mata hitam kosong menatap lurus ke arah panggung. Malam pertunjukan belum selesai, tetapi teror di desa Karangirang perlahan mulai menunjukkan wujud aslinya. Malam turun lebih cepat di desa Karangirang. Langit berubah hitam pekat sebelum azan maghrib sempat terdengar. Kabut turun menyelimuti seluruh lapangan desa hingga panggung besar itu tampak seperti mengambang di tengah lautan putih. Lampion-lampion merah mulai menyala satu persatu. Cahayanya redup, berdenyut pelan seperti jantungan hidup. Rina berdiri di belakang panggung sambil memeluk tubuhnya sendiri. Udara malam terasa sangat dingin menusuk tulang. Di kejauhan, suara gamelan gaib kembali terdengar samar dari arah hutan. Ting tong ting, irama lambat, menyedihkan. Namun entah kenapa, terasa seperti memanggil sesuatu. "Gue gak suka tempat ini," bisik Siska sambil mengajak pita sebelas dengan tangan gemetar. Joko sedang memasang drum, tetapi wajahnya pucat sejak tadi. "Mobil kita nggak bisa dinyalain." "Apa?" tanya Rina cepat. "Tadi gua coba cek mesin mati total." Damar mengumpat pelan. "Jangan bilang api soak." "Bukan, semua kabel kayak terbakar." Mendengar itu, suasana makin tegang. Rina menoleh ke arah warga desa yang mulai memenuhi kursi penonton. Mereka datang tanpa suara, berjalan pelan dalam barisan, rapi seperti mayat hidup. Tak ada yang berbicara, tak ada yang tertawa, hanya tatapan kosong menuju panggung. Anehnya, jumlah mereka jauh lebih banyak dibanding siang tadi. Padahal desa itu terlihat kecil dan terpencil. "Warga sini sebenarnya sebanyak ini," bunyi Siska. Tak ada yang bisa menjawab. Tiba-tiba, seorang anak kecil muncul di dekat tangga panggung. Tubuhnya kurus, kulitnya pucat, matanya hitam seluruhnya tanpa bagian putih. Ia menatap Rina sambil tersenyum kecil. "Kak," suara anak itu lirih sekali. "Kalau musiknya dimainkan, mereka akan bangun." Rina merinding. "Mereka siapa?" Anak itu tidak menjawab. Ia hanya menunjuk ke arah belakang panggung, ke arah pohon beringin besar. Perlahan Rina menoleh. Kabut bergerak tipis di sekitar akar pohon. Dan di sana, ada banyak sosok berdiri, samar, puluhan. Mereka diam memandang panggung. Beberapa tubuh tinggi kurus, beberapa seperti perempuan berkebaya, beberapa bahkan tampak tidak memiliki wajah. Rina mundur ketakutan. Saat ia kembali melihat anak kecil tadi, anak itu sudah hilang. Menjelang pukul 8 malam, kepala desa datang menghampiri mereka. Malam itu, ia memakai pakaian serba hitam lengket dengan ikat kepala merah tua. Di belakangnya berdiri beberapa warga membawa nampan berisi sesajen. Ada kepala kambing, bunga melati, dupa menyala, dan mangkuk tanah berisi cairan merah pekat seperti darah. "Kalian harus mengikuti ritual sebelum tampil," kata kepala desa datar. "Ritual apa?" tanya Damar. "Agar para penonton senang." Jawaban itu membuat tengkuk Rina dingin. Warga desa mulai mengelilingi panggung sambil membawa dupa. Mereka melantunkan kidung Jawa kuno dan suara pelan dan berat.
Suasana berubah semakin mencengkam. Asap dupa memenuhi udara. Lampion merah bergoyang perlahan. Lalu kepala desa mengambil cairan merah dari mangkuk dan mengoleskannya ke setiap alat musik. Drum, keyboard, gitar, mikrofon. Apa itu? Tanya Joko gugup. Persembahan. Rina merasa mual mencium baunya. Itu bukan aroma cat atau pewarna. Itu bau darah segar. Saat cairan itu menyentuh mikrofon miliknya, terdengar suara bisikan sangat dekat di telinganya. Pulanglah. Rina langsung menoleh. Tak ada siapa-siapa. Namun bisikan itu kembali terdengar. Kalian tidak boleh tampil. Suara perempuan, serak, seperti orang menangis. Rina mulai panik. Ia menarik Damar menjauh. Dam, gue dengar suara. Apaan sih? Jangan bikin takut. Serius. Belum sempat mereka bicara lagi. Tiba-tiba listrik genset menyala sendiri. Boom. Lampu panggung berkedip cepat. Speaker memaking nyaring. Kret. Dan mikrofon Rina mendadak mengeluarkan suara wanita tertawa. Hihihihi. Semua membeku. Joko langsung mencabut kabel mikrofon. Tetapi suara tawa itu tetap terdengar di speaker. Semakin keras, semakin melengking. Hentikan! Teriak Damar panik. Brak! Seluruh lampu panggung tiba-tiba mati bersamaan. Gelap total. Jeritan Siska pecah. Di tengah kegelapan itu, Rina mendengar langkah kaki berlarian di sekitar panggung. Cepat, banyak, duk, 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 seolah puluhan orang mengelilingi mereka. Lalu terdengar suara gamelan sangat keras dari arah hutan. Ting tong, irama kacau, cepat, seperti musik ritual kematian. Lampion merah menyala lagi perlahan, dan saat cahaya redup kembali muncul, Rina melihat sesuatu di kursi pepohonan. Orang-orang desa itu kini duduk diam tanpa bergerak sedikit pun. Namun kepala mereka semua menghadap ke bawah. Tidak ada satupun yang menatap panggung. Suasana hening mengerikan. Lalu, krak. Salah satu penonton mengangkat kepalanya perlahan. Lehernya berbunyi patah. Matanya hitam kosong. Mulutnya tersenyum terlalu lebar. Satu persatu, penonton lain mulai mengangkat kepala mereka. Krak, krak, krak. Suara tulang berdetak memenuhi lapangan. Siska menangis ketakutan. Ya Allah. Beberapa wajah penonton tampak rusak seperti mayat busuk. Ada yang pipinya robek, ada yang matanya berlubang, ada yang separuh kepalanya hangus. Namun semuanya tetap tersenyum sambil menatap panggung. Dan yang paling mengerikan, sebagian dari mereka tidak memiliki kaki. Tubuh mereka melayang beberapa sentimeter di atas tanah. Rina gemetar hebat. Apa mereka? Belum selesai ia bicara, seorang wanita di barisan depan tiba-tiba membuka mulutnya sangat lebar. Terlalu lebar untuk manusia. Lalu keluar suara berat parau. Mulai. Semua penonton langsung berdiri bersamaan. Brak. Kursi-kursi kayu jatuh. Kabut bergerak liar. Angin dingin berputar di sekitar panggung. Dan dari belakang penonton, puluhan sosok hitam mulai muncul dari dalam kabut. Tinggi, kurus, mata merah menyala. Rina merasa lututnya lemas. Mereka bukan sedang mengisi acara musik. Mereka sedang bermainkan pertunjukan untuk menghuni dunia lain. Tiba-tiba, salah satu speaker meledak. Der! Api kecil menyambar tirai panggung. Dan di tengah kepanikan itu, tiba-tiba, salah satu speaker meledak. Der! Api kecil menyambar tirai panggung. Dan di tengah kepanikan itu, Rina melihat sosok wanita berkebaya merah berdiri tepat di belakang Damar. Wajahnya kini terlihat jelas, hancur, penuh darah, matanya kosong hitam pekat. Wanita itu perlahan membisikkan sesuatu ke telinga Damar. Sekejap kemudian, Damar membeku, tubuhnya gemetar. Lalu ia tersenyum aneh sambil berjalan perlahan menuju tengah panggung. Dam, panggil Rina takut. Namun Damar terus melangkah, tetap hanya kosong. Salah jiwanya sudah bukan miliknya lagi. Dam, berhenti! Rina berlari mengejar Damar yang berjalan menuju tengah panggung dengan langkah pelan dan kaku.
Lampion merah di atas kepalanya bergoyang liar tertiup angin dingin. Namun Damar tidak merespon. Matanya kosong, mulutnya tersenyum tipis, seperti orang yang sedang tidur sambil berjalan. Di belakangnya, wanita berkebaya merah itu masih berdiri diam. Rambut panjangnya bergerak perlahan, menutupi wajah yang hancur. Siska menangis histeris. Itu bukan Damar lagi. Joko mencoba menarik tubuh Damar dari belakang. Tetapi anehnya, tubuh Damar terasa sangat berat, seperti sedang menarik batu besar. "Woi, sadar!" teriak Joko sambil menguncangkan keras. Tiba-tiba, buk! Damar mendorong Joko hingga terpental jatuh ke drum. Kekuatan tubuhnya berubah tidak wajar. Padahal selama ini, Damar tidak pernah sekuat itu. Perlahan Damar mengambil mikrofon yang tadi mati. Dan anehnya, mikrofon itu menyala sendiri. Krek, krek. Suara frekuensi kasar menghuni lapangan. Seluruh penonton langsung diam serentak. Kabut berhenti bergerak. Bahkan suara angin mendadak lenyap. Sunyi total. Lalu Damar membuka mulutnya. Namun suara yang keluar bukan suaranya. "Selamat datang." Suara perempuan tua, parau, dalam. "Pertunjukan dimulai." Boom. Seluruh lampu panggung langsung menyala merah darah. Jeritan Siska pecah lagi. Rina mundur beberapa langkah sambil menutup mulutnya. Di bawah panggung, para penonton mulai bergerak perlahan mengikuti irama gamelan gaib yang kini terdengar semakin keras. Ting tong ting. Beberapa dari mereka mulai menari, namun gerakannya patah-patah, tidak normal. Seperti tulang mereka sudah hancur. Ada yang kepalanya miring hampir terbalik, ada yang kedua tangannya bergerak seperti boneka rusak, dan yang paling mengerikan, sebagian wajah mereka mulai berubah. Kulit mereka mengelupas perlahan, memperlihatkan daging hitam membusuk di wajahnya. Rina hampir muntah melihatnya. "Kita harus kabur sekarang," teriaknya. "Tapi kemana?" balas Joko panik. Di belakang panggung, kabut kini penuh bayangan hitam, puluhan, mungkin ratusan. Mereka berdiri mengelilingi area lapangan. Tidak bergerak, hanya mengawasi, seolah memastikan tidak ada yang keluar. Tiba-tiba, kepala desa muncul dari samping panggung. Wajahnya kini jauh lebih menyeramkan. Matanya merah gelap, kulit lehernya penuh retakan hitam seperti kayu terbakar. "Kalian sudah terikat dengan desa ini," katanya pelan. "Apa maksudnya?" bentak Rina. Kepala desa tersenyum tipis. Tidak ada pertunjukan yang boleh berhenti sebelum selesai. Orang-orang itu bukan manusia. Mereka dulu manusia. Kalimat itu membuat darah Rina terasa dingin. Kepala desa melangkah mendekat. "Asal kalian tahu, desa Karangireng sudah mati sejak lama." Joko melalak. "Apa?" "Seluruh penduduk desa ini terbakar puluhan tahun lalu." Suara gamelan mendadak berhenti, sunyi. Lalu kepala desa melanjutkan dengan suara lirih. "Tapi mereka tidak pernah benar-benar pergi." Brak! Tiba-tiba salah satu penonton menghantam panggung dari bawah. Tangannya busuk, kukunya panjang hitam. Kemudian yang lain memukul-mukul kayu panggung. Duk, duk, duk. "Musik! Musik! Musik!" Mereka berteriak bersamaan dengan suara serak mengerikan. Damar perlahan mulai bernyanyi. Nama lagu yang keluar bukan lagu mereka. Bahasanya asing, kuno, nada suaranya naik turun seperti mantra. Dan setiap kali ia bernyanyi, para penonton bergerak semakin liar. Mereka menari sambil tertawa. Tubuh mereka patah-patah. Beberapa bahkan melepaskan kepala mereka sendiri sambil terus bergoyang. Siska jatuh terduduk sambil membaca doa terpatah-patah. Rina mencoba menarik Damar sekali lagi. Namun saat tangannya menyentuh bau Damar, Rina melihat sesuatu. Fas! Bayangan memenuhi kepalanya. Api besar, jeritan warga, rumah-rumah terbakar. Orang-orang berlarian sambil tubuh mereka dilalap api. Dan di tengah kobaran itu, ada panggung besar, persis seperti pasar malam. Musik dimainkan, orang-orang menari sambil terbakar hidup-hidup. Rina tersentak mundur sambil menjerit. Ia terengah. Astaga! Wanita berkebaya merah tiba-tiba muncul tepat di depannya. Wajahnya kini terlihat jelas, separuh wajahnya hangus, bola matanya meleleh. Namun dari bibirnya terdengar bisikan pelan. "Bantu kami." Rina membeku. "Apa?" "Kami dikorbankan." Air mata darah mengalir dari mata wanita itu.
Pertunjukan kini tidak pernah selesai. Tiba-tiba, dor! Salah satu speaker meledak lagi. Api menyebar, tirai panggung semakin besar. Para penonton mulai menjerit marah. Tubuh mereka bergerak kacau. Musiknya jangan berhenti. Lanjutkan, lanjutkan. Suara mereka menggema bersamaan seperti ribuan orang berbicara dalam satu mulut. Damar kini bernyanyi semakin keras. Darah mulai keluar dari hidungnya. Namun ia tetap tersenyum. Rina sadar, kalau ini terus berlanjut, Damar akan mati. Tiba-tiba Joko menarik lengan Rina. Lihat itu! Di belakang panggung, tepat dekat pohon beringin besar, tanah mulai bergerak perlahan. Lalu, sebuah tangan muncul dari dalam tanah. Hitam, hangus, disusul tangan lain, dan tangan lain. Siska menjerit histeris saat sosok-sosok kosong mulai keluar perlahan dari bawah tanah seperti mayat yang bangkit dari kubur. Aroma daging terbakar memenuhi udara. Kita tamat, bisik Joko pecat. Namun wanita berkebaya merah kembali menatap Rina. Tatapannya kini berbeda, bukan marah, melainkan penuh penderitaan. Bakar panggungnya. Rina diam. Hanya itu cara menghentikan mereka. Tapi Damar masih di sana. Wanita itu menangis darah. Kalau pertunjukan selesai, kalian semua akan menjadi bagian dari kami. Kalimat itu membuat tubuh Rina lemas. Di tengah lapangan, para arwah kini mulai naik ke atas panggung. Mereka mengelilingi Damar sambil menari. Tubuh mereka terbakar samar dengan api hitam. Mulut mereka terbuka lebar menyanyikan lagu gaib yang sama. Langit di atas desa Karangirang perlahan berubah merah gelap. Dan malam itu, Rina akhirnya sadar. Mereka bukan diundang untuk tampil. Mereka diundang untuk menggantikan para arwah yang terjebak dalam pertunjukan kematian abadi. Angin malam berubah semakin ganas. Api di sudut panggung mulai membesar, menjilat tirai merah yang bergerak di liar seperti kain kafan. Tertiup badai, bau kayu terbakar bercampur aroma anyir darah memenuhi seluruh lapangan desa Karangirang. Namun tidak ada satupun penonton yang peduli. Mereka terus menari. Tubuh-tubuh angus itu bergerak mengelilingi Damar sambil menyanyikan kidung kematian dengan suara parau mengerikan. Lanjutkan! Suara mereka bergema dari segala arah. Rina menutup telinganya kuat-kuat. Kepalanya terasa penuh pecah. Di sampingnya, Siska gemetar hebat sambil menangis tanpa suara. Sedangkan Joko terus mundur perlahan. Wajahnya pucat seperti mayat. Kita harus bakar panggung sekarang, teriak Rina. Damar masih di atas, balas Joko. Kalau enggak, kita semua mati. Belum sempat mereka bergerak. Brak! Salah satu papan panggung jebol dari bawah. Tangan kosong keluar mencengkeram kaki seorang keluarga desa. Pria itu menjerit keras sebelum tubuhnya ditarik masuk ke bawah panggung. Darah muncrat, jeritanya langsung terputus, semua membeku. Lalu terdengar suara kunyahan dari bawah kayu panggung. Krak, 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 seperti tulang manusia sedang dipatahkan. Siska muntah di tempat. Rina mundur semboyongan. Dan yang paling mengerikan, warga desa lain hanya menatap tanpa ekspresi. Tak ada yang menolong, tak ada yang panik. Seolah kejadian itu sudah biasa bagi mereka. Kepala desa perlahan naik ke atas panggung. Kini kulit wajahnya mulai terkelupas, memperlihatkan daging hitam terbakar di bawahnya. Ternyata, ia memang bukan manusia hidup. Kalian harus menyelesaikan pertunjukan, katanya dengan suara berat. Atau desa ini akan mengambil kalian selamanya. Siapa kalian sebenarnya? Teriak Rina. Kepala desa tersenyum pelan, dan untuk pertama kalinya, matanya terbakar merah. Kami adalah mereka yang dijanjikan kehidupan, tetapi justru dijadikan persembahan. Petir menyambar langit. Dor! Sekilas lapangan itu terang benderang, dan dalam kilatan cahaya itu, Rina melihat kenyataan sebenarnya. Kursi penonton bukan dipenuhi manusia, melainkan mayat-mayat kosong. Ratusan duduk diam sambil menatap panggung. Sebagian tubuh mereka sudah tinggal tulang, sebagian lagi meleleh hitam seperti lilin terbakar. Namun semuanya tersenyum. Kilat petir hilang, lapangan kembali gelap merah. Rina hampir kehilangan akal sehatnya. Tiba-tiba, wanita berkebaya merah muncul lagi di dekat tangga panggung. Kini wajahnya terlihat lebih jelas, meski hancur dan penuh darah. Ia tampak menangis. Cepat, bisiknya lirih. Mereka mulai bangun. Apa yang sebenarnya terjadi di desa ini? Tanya Rina gemetar.
Wanita itu menatap pohon beringin besar di belakang panggung. Di bawah pohon itu gerbang mereka. Belum sempat Rina bertanya lagi. Ah, jeritan Damar menggema. Tubuhnya melayang beberapa sentimeter di atas panggung. Matanya hitam pekat seluruhnya. Mulutnya terus menyanyikan mantra kuno meski darah mengalir deras dari bibirnya. Para arwah menari semakin cepat di sekelilingnya. Lantai panggung mulai retak, dan dari celah retakan itu, asap hitam pekat keluar perlahan. Bersamaan dengan suara bisikan ribuan orang. Lapar, dingin, ganti kami. Siska jatuh pingsan. Joko langsung mengangkat tubuhnya. Rin, kita harus pergi sekarang. Namun sebelum mereka sempat lari, kabut hitam tiba-tiba menutup seluruh jalan keluar lapangan. Bayangan-bayangan tinggi berdiri di balik kabut itu, menunggu. Rina sadar, mereka memang tidak diizinkan pergi. Wanita berkebaya merah kembali berbicara rapat. Kalau ingin menghentikan kutukan, kalian harus memutuskan ritualnya. Gimana caranya? Bakar sesajanya di bawah beringin. Tapi hati-hati, tatapan berubah takut. Dia menjaga gerbang itu. Siapa? Wanita itu pelan menuju ke arah pohon beringin. Dan saat Rina menoleh, napasnya langsung berhenti. Di bawah pohon besar itu, ada sosok raksasa berdiri. Tubuhnya tinggi hampir 3 meter. Kurus, hitam hangus. Kepalanya bertanduk seperti kerbau. Mulutnya robek panjang hingga ke dada. Dan di lehernya tergantung lonceng-lonceng kecil yang berbunyi pelan saat tubuhnya bergerak. Kloneng, kloneng, kloneng. Mata merah menyala menatap panggung. Makhluk itu pelan mengangkat kepalanya ke arah Rina, lalu tersenyum, memperlihatkan deretan gigi panjang seperti paku. Joko langsung gemetar hebat. Ya Tuhan, makhluk itu mulai berjalan. Duk, duk, duk. Setiap langkahnya membuat tanah bergetar. Para awak di lapangan langsung berhenti menari. Mereka semua menunduk hormat. Bahkan kepala desa ikut berlutut. Penjaga, bisik wanita berkebaya merah berketakutan. Rina mundur perlahan. Namun makhluk itu tiba-tiba menghilang dari bawah pohon. Brak! Dalam sekejap, ia sudah muncul di depan panggung. Wajahnya tepat menghadap Rina. Bau bangkai dan tanah kuburan menyeruak dari tubuhnya. Makhluk itu membuka mulutnya perlahan, dan suara puluhan manusia keluar bersamaan dari tenggorokannya. Pertunjukan belum selesai. Telinga Rina berdenging, darah menetes dari hidungnya. Makhluk itu mengangkat tangannya yang panjang kurus ke arah Damar. Lalu, kresek! Tubuh Damar terseret ke udara seperti ditarik sesuatu tak terlihat. Rina menjerit, Damar! Namun tiba-tiba wanita berkebaya merah mendorong tubuh Rina sekeras. Sekarang! Rina tersentak sadar. Ia langsung meraih obor kecil di dekat panggung. Joko ikut membantu sambil menggendong Siska yang masih lemas. Mereka berlari memutar belakang panggung menuju pohon beringin. Kabut semakin tebal. Bisikan-bisikan gaib memenuhi telinga mereka. Kadang terdengar suara tangisan, kadang suara tawa, kadang suara orang berdoa. Namun saat mereka mendekati pohon itu, mereka melihat sesuatu yang membuat darah membeku. Di bawah akar beringin terdapat lubang besar seperti sumur tua, dan di sekelilingnya tersusun puluhan tengkorak manusia, masih lengkap dengan sisa rambut kosong. Di tengah lingkaran tengkorak itu terdapat meja batu penuh sesajen, darah, dupa, dan foto-foto lama. Rina mengambil salah satunya, tangannya gemetar. Foto itu memperlihatkan sebuah grup musik panggung tahun 1980-an. Dan di belakang foto itu tertulis dengan tinta pudar, pengganti pertunjukan tahun pertama. Rina membeku. Di bawah foto itu masih ada banyak foto lain, semua grup musik berbeda. Semua tersenyum di atas panggung desa Karang Ireng. Dan semuanya sudah mati. Tangan Rina gemetar saat foto-foto itu berjatuhan ke tanah. Wajah-wajah di dalam foto tampak bahagia. Grup dangdut, orkes Melayu, dan keliling. Semua berdiri di atas panggung yang sama, panggung desa Karang Ireng. Namun pada setiap foto, selalu ada bayang hitam berdiri di belakang mereka. Sosok tinggi bertanduk, dengan mata merah menyala. Makhluk yang sama, penjaga gerbang. Ya Tuhan, bisik Joko pelan. Di bawah tumpukan foto tua itu, terdapat buku besar bersambal kulit hitam yang sudah lembab dan penuh tanda kering. Rina membuka perlahan. Halaman pertama langsung memperlihatkan tulisan tangan berwarna merah.
Pertunjukan harus terus berlangsung. Angin dingin berembus keras, halaman-halaman buku terbuka sendiri cepat sekali, dan di setiap halaman ada daftar nama, ratusan nama, sebagian dicoret, sebagian penuh bercak hitam. Namun di halaman terakhir, Rina melihat nama mereka. Rina, Damar, Siska, Joko. Ditulis baru, masih basah seperti tinta darah segar. Siska yang mulai sadar langsung menangis histeris. Tidak, tidak, aku mau pulang. Tiba-tiba, klong! Suara lonceng besar menggema dari arah panggung. Tanah langsung bergetar. Kabut hitam bergerak liar di antara pepohonan. Dan di kejauhan terdengar jeritan Damar. Rina! Rina tersentak. Mereka segera berlari menuju panggung. Namun semakin dekat ke lapangan, tanah berubah mengerikan. Rumah desa yang tadi tampak normal kini terlihat hangus terbakar. Dindingnya hitam kosong, atapnya runtuh, pohon-pohon mati berdiri seperti tangan kurus menuju langit, dan bau daging terbakar semakin dekat. Desanya berubah, bisik Joko Pucat. Bukan berubah, kata suara lirih dari belakang mereka. Mereka menoleh cepat. Wanita berkebaya merah berdiri di antara kabut. Kini sosoknya terlihat semakin jelas. Ia masih muda, mungkin sekitar 25 tahun, namun tubuhnya penuh luka bakar. Kalian sekarang melihat bentuk aslinya. Apa yang terjadi di tempat ini? Tanya Rina cepat. Wanita itu menunduk pelan. Dulu desa Karangireng, desa miskin, sampai seseorang datang membawa janji kekayaan. Petir menyambar langit. Dar! Kilatan cahaya memperlihatkan wajah-wajah arwah di balik pepohonan. Mereka mengawasi, diam. Seorang dukun hitam membuat perjanjian dengan makhluk penjaga hutan. Lanjut wanita itu. Sebagai gantinya, desa aku makmur. Tapi mereka harus memberi persembahan. Persembahan apa? Bisik Siska takut. Wanita itu perlahan mengangkat wajahnya. Pertunjukan terakhir. Rina mulai memahami semuanya. Grup musik, wanita mengangguk. Orang luar diundang tampil, lalu dikorbankan, dan arwah mereka dijadikan pengganti agar kutukan tetap hidup. Joko mengepal tangannya marah. Bajingan. Tapi suatu malam ritual gagal. Tatapan wanita kosong. Api muncul di tengah pertunjukan. Seluruh desa terbakar. Semua mati. Suara gamelan tiba-tiba terdengar lagi. Namun ini lebih lambat, lebih sedih. Sejak malam itu, lanjut Lirih, kami terjebak di antara hidup dan mati. Dan setiap beberapa tahun, mereka memanggil grup musik baru. Rina menatap panggung di kejauhan. Apa kini semakin besar. Bayangan para arwah menarik di paling korban merah. Kalau panggung dibakar, apa semuanya selesai? Wanita berkebaya merah terlihat ragu. Mungkin, bentuk Joko. Belum pernah ada yang berhasil. Tiba-tiba, duk! Sesuatu jatuh dari langit tepat di depan mereka. Tubuh manusia. Rina menjerit. Itu Damar. Tubuhnya menghantam tanah dengan keras. Mulutnya berdarah. Matanya masih hitam pekat. Namun ia masih hidup. Dam! Rina langsung memeluknya. Tubuh Damar sangat dingin. Bibirnya bergerak pelan. Dia mau keluar. Siapa? Damar bergetar hebat. Penjaga itu. Seketika tanah kembali bergetar. Klong! Suara lonceng kembali menggema, dan dari area panggung, makhluk bertanduk itu muncul perlahan di tengah kobaran api. Tubuhnya kini jauh lebih besar. Kabut hitam berputar di sekelilingnya seperti badai. Para arwah langsung bersujud ketakutan. Makhluk itu mengangkat tangan penjaga, panjangnya ke arah langit. Lalu, langit merah di atas desa Karangireng mulai retak. Retakan hitam besar muncul perlahan di udara, seperti pintu menuju kegelapan lain. Dan dari dalam retakan itu, terdengar ribuan suara menangis bersamaan. Rina mundur lemas. Apa itu? Wanita berkebaya merah terlihat panik untuk pertama kalinya. Gerbangnya dibuka. Kalau terbuka penuh, semua arwah di sini akan lepas, dan mereka akan membawa kematian kemana-mana. Makhluk bertanduk itu menatap langsung ke arah Rina. Mata merahnya menyala terang. Kemudian, ia menunjuk Rina perlahan. Dan seluruh arwah di lapangan langsung menoleh bersamaan ke arah mereka. Joko Pucat pasti. Mereka lihat kita. Mereka datang, bisik Siska sambil menangis. Detik berikutnya, semua arwah berlari. Jeritan mengerikan memenuhi desa. Ratusan sosok hangus bergerak cepat dari segala arah. Ada yang merangkak,
Ada yang melayang, ada yang berlari dengan kaki terbalik. Rina langsung membantu Damar berdiri. Lari. Mereka berempat berlari menembus kabut. Di belakang mereka, suara langkah dan jeritan semakin dekat. Duk, duk. Rina menoleh sekilas, dan darahnya langsung membeku. Makhluk bertanduk kini berjalan mengikuti mereka perlahan. Meski langkahnya lambat, jaraknya semakin dekat. Tidak masuk akal. Glong, glong. Suara lonceng di lehernya menggema seperti suara kematian. Mereka akhirnya masuk ke sebuah rumah tua kosong di pinggir desa. Brak! Joko menutup pintu keras-keras. Semua terengah-engah ketakutan. Damar jatuh berlutut sambil bentuk darah. Di luar rumah, suara para arwah mulai mengelilingi bangunan. Tok, tok, suara terdengar dari dinding, lalu dari jendela, lalu dari atap. Semua bersamaan. Tok. Saya menangis histeris. Aku nggak mau mati. Rina mencoba memenangkan nafasnya. Matanya menyapu ruangan gelap itu. Lalu ia melihat sesuatu di sudut rumah. Sebuah altar tua. Di atasnya terdapat foto hitam putih seorang pria tua memakai pakaian dukun. Dan di bawah foto itu ada tulisan dengan darah mengeringan. Selama musik masih dimainkan, gerbang akan tetap terbuka. Rina membeku, lalu perlahan ia menoleh ke arah panggung gede kejauhan. Meski terbakar, suara gamelan gaib itu masih terus berbunyi. Tong, ting, tong. Pertunjukan itu belum berhenti. Tok, tok, tok. Ketukan di luar rumah semakin keras. Dinding kayu tua bergetar pelan. Debu-debu berjatuhan dari langit-langit. Siska memeluk lututnya sambil menangis tanpa suara. Joko berdiri dekat pintu sambil memegang kayu lapuk sebagai senjata seadanya. Meski tangannya sendiri gemetar hebat, sedangkan Rina terus menatap altar tua di sudut rumah. Foto dukun itu terasa seperti sedang memperhatikannya. Tatapan matanya dingin, licik. Di bawah foto itu, tulisan darah mulai menetes perlahan. Selama musik masih dimainkan, gerbang akan tetap terbuka. Rina langsung tersadar. Gamelannya, bisiknya. Joko menoleh cepat. Apa? Pertunjukannya belum selesai karena musik masih dimainkan. Tapi siapa yang main? Belum sempat Rina menjawab. Ting, tong, ting. Suara gamelan itu terdengar jauh lebih dekat. Bukan lagi dari arah panggung, melainkan dari belakang rumah. Semua langsung membeku. Pelan-pelan, Rina berjalan menuju jendela kayu yang retak, dan saat itu mengintip keluar. Nafasnya berhenti. Di halaman belakang rumah, tepat di tengah kabut, ada seperangkat gamelan tua. Berdiri sendiri, tidak ada penabuhnya. Namun alat-alat itu bergerak sendiri memainkan lagu ritual mengerikan itu. Bonang berbunyi sendiri, gong bergoyang sendiri, konang berdenting sendiri. Dan sekeliling gamelan, puluhan arwah duduk bersila sambil menundukkan kepala. Mereka seperti sedang menjaga sesuatu. Tiba-tiba wanita berkebaya merah muncul di samping gamelan. Ia menatap Rina dari kejauhan, lalu perlahan menuju ke arah gong besar di tengah. Rina langsung mengerti. Itu pusat ritualnya. Apa? Tanya Joko. Kalau gamelan berhenti, mungkin gerbangnya tertutup. Mungkin lagi, Joko frustasi. Namun belum sempat mereka berdiskusi. Brak! Pintu depan rumah dihantam keras dari luar. Kayu tua retak. Jeritan para arwah mulai terdengar di sekitar rumah. Musiknya harus terus hidup. Jangan berhenti. Jangan tinggalkan kami. Tangisan bercampur amarah memenuhi malam. Damar yang sejak tadi dia mendadak mengangkat kepala perlahan. Matanya masih hitam, namun kini air mata mengalir dari sudut matanya. Rin, suara lemah sekali. Cepat, dia masuk ke kepala gue. Siapa? Damar gemetar hebat. Penjaga. Tubuhnya mendadak kejang keras. Mulutnya terbuka, dan suara makhluk tertanduk itu keluar dari tenggorokannya. Pertunjukan tidak boleh berakhir. Klong. Suara lonceng menggema sangat keras. Seketika seluruh rumah bergetar hebat. Retakan muncul di dinding. Jendela pecah bersamaan. Dan dari luar, makhluk bertanduk itu perlahan muncul di balik berkabut. Tubuhnya hampir setinggi rumah. Mata merahnya menyala terang dalam gelap. Siska menjerit histeris. Ya Allah, makhluk itu mendadak perlahan. Setiap langkahnya membuat tanah berdenyut seperti jantung. Duk, duk, duk. Rina tahu kalau mereka diam di sini, semuanya selesai. Ia langsung meraih obor tua di dekat altar. Kita ke belakang. Kamu gila? Kalau gamelannya nggak ditentukan, kita tetap mati. Brak!
Pintu depan akhirnya jebol. Puluhan arwah masuk merangkak ke dalam rumah. Tubuh mereka hangus, mulut mereka menganga lebar. Musik, musik, lari, teriak Rina. Mereka berempat langsung menerobos pintu belakang. Kabut dingin menyambut mereka. Suara gamelan semakin cepat, semakin liar. Ting, tong, ting, tong, ting, tong. Para awak penjaga gamelan mulai mengangkat kepala bersama saat mereka melihat mereka. Wajah-wajah mereka penuh luka bakar, namun mata mereka penuh kesedihan, seolah sebenarnya mereka ingin dibebaskan. Rena menggenggam obor erat-erat. Aku akan bakar gong itu. Terus Damar gimana? Tanya Sisa menangis. Damar mendadak jatuh ke lutut. Tubuhnya berasap hitam. Dan di belakang tubuhnya, bayangan besar makhluk bertanduk mulai muncul perlahan seperti sedang keluar dari tubuhnya. Rina panik. Damar! Damar menatap Rina dengan susah payah. Dan untuk pertama kalinya sejak kerasukan, matanya kembali normal. Lakuin sekarang, cepat. Air mata Rina jatuh, namun ia tahu, tak ada waktu lagi. Makhluk bertanduk itu meraung keras, suaranya mengguncang seluruh desa. Langit merah di atas mulai retak semakin lebar. Tangan-tangan hitam mulai keluar dari retakan itu. Ratusan, mencakar udara. Para arwah mulai berteriak panik. Gerbangnya terbuka. Jangan akhiri musik. Rina berlari menuju gong besar. Arwah-arwah di sekitarnya langsung bergerak mencoba menghalangi, namun wanita berkebaya merah berdiri di depan mereka, dan untuk pertama kalinya, arwah-arwah itu mundur. Wanita itu menatap Rina sambil menangis. Tolong kami! Rina mengangkat obor tinggi. Api kecil itu bergoyang bertiup angin malam. Lalu, bruk! Ia melempar obor tepat ke kain sesajen di bawah gong. Api langsung membesar. Gong tua itu mulai terbakar. Dan seketika, ting, suara gamelan berhenti, sunyi, total. Semua arwah langsung membeku. Makhluk bertanduk itu meraung merah luar biasa. Tubuhnya mulai retak seperti kayu terbakar. Klong, klong, lonceng di layarnya berbunyi liar. Langit merah mulai runtuh. Retakan hitam di udara perlahan menutup. Para arwah mulai berteriak kesakitan. Tubuh mereka berubah menjadi abu. Namun anehnya, wajah mereka kini tidak lagi menyeramkan. Mereka tampak seperti manusia biasa, menangis, tersenyum, seolah akhirnya terbebas. Wanita berkebaya merah menatap Rina untuk terakhir kali. Terima kasih. Tubuhnya perlahan hancur menjadi cahaya kecil yang terbang ke langit. Sementara itu, makhluk bertanduk menatap Rina penuh kebencian. Tubuhnya terbakar api hitam, namun sebelum lenyap, ia menunjukkan Rina perlahan, dan suara beratnya menggema pelan. Pertunjukan akan kembali. Dar! Makhluk itu meledak menjadi asap hitam besar. Gelombang angin menghantam seluruh desa. Rina terjatuh. Semua gelap, sunyi. Ketika Rina membuka mata, hari sudah pagi. Kabut desa Karangireng menghilang. Tidak ada panggung, tidak ada penonton, tidak ada rumah-rumah. Yang tersisa hanya tanah kosong penuh rumput liar dan puing hangus. Seolah desa itu sudah lama meninggal. Joko terbaring lemas di dekat pohon tumbang. Siska menangis sambil memeluk dirinya sendiri. Dan Damar, tidak ada. Dam! Panggil Rina pelan. Tak ada jawaban. Yang tersisa hanya mikrofon hangus tergeletak di tanah. Rina mengungutnya perlahan. Lalu, dari mikrofon nikmati itu terdengar suara samar. Hihihihi. Tahu perempuan, pelan, sangat dekat. Dan dari kejauhan, di tengah kabut pagi yang mulai turun kembali, Rina melihat lampion merah menyala satu persatu di antara pepohonan.